Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad dengan judul terjemahan Ensiklopedia Akhir Zaman. Malam hari ini kita masih membahas pertanda hari kiamat di masa Khulafaur Rasyidin. Dan kita sekarang di halaman 131 di kolom sebelah kanan, poin nomor 2 yaitu Perang Jamal. Jumadil Akhir 36 Hijriah. Ya. Perang ini terjadi di masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pihak yang bersengketa. Perang Jamal adalah perang yang berlangsung antara dua kubu. Kubu Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Nabi SAW, yang diperkuat oleh sahabat Talha dan Zubair radhiyallahu anhuma, melawan kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersama para pendukungnya. Disebut perang Jamal. Jamal itu artinya onta dalam bahasa Arab, karena dalam perang ini Aisyah radhiyallahu anha menunggang unta dalam peperangan tersebut. Ya. Motif yang menyulut terjadinya perang Jamal. Singkatnya, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah sebelumnya, sebelum Ali bin Abi Thalib. Jadi setelah terbunuhnya Utsman, Ali radhiyallahu an yang sedang berada di rumahnya didatangi orang-orang yang langsung membaiatnya. Maksudnya membaiatnya menjadi khalifah pengganti Khalifah Utsman bin Affan. Hampir semua orang membaiat beliau kecuali penduduk Syam. Penduduk Syam berarti penduduk di wilayah utara, ya, wilayah utara di wilayah yang sekarang mencakup Suriah, Lebanon, Palestina dan Jordan. Ya. Jadi penduduk wilayah Syam tidak membaiat Ali bin Abi Thalib. Setelah pembaiatan tersebut, Aisyah, Talha dan Zubair radhiyallahu anhum mempunyai pandangan yang berseberangan dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Intinya, kubu Aisyah menuntut agar Khalifah Ali segera melakukan hukuman setimpal terhadap para penyergap yang berakibat syahidnya Khalifah Utsman radhiyallahu an. Mereka sadar bahwa selama Khalifah Utsman masih hidup, mereka ini Aisyah, Talha, Zubair, mereka tidak mendukung kebijakan Khalifah Utsman, dan sebagai bentuk penyesalan yang mendalam, mereka tidak akan bersikap menjadi pecundang setelah kematian Utsman. Ya, jadi memang kepemimpinan Utsman ini
dalam beberapa kebijakannya itu dikritisi oleh beberapa sahabat. Nah, di antara yang mengkritisi itu adalah Aisyah, istri Nabi, Zubair, Talha, ya. Dan bentuk kritik mereka sampai mereka ke tingkat tidak mau istilahnya dekat-dekat dengan Utsman, jaga jarak dengan Utsman. Sampai ketika sudah datang para pemberontak ke kota Madinah, ya, dan sudah tercium bau-baunya ini sepertinya akan terjadi sesuatu gitu ya. Ini Aisyah, Talha dan Zubair tetap diam saja, jadi tidak mau terlibat. Dan akhirnya terjadilah yang terjadi, yaitu para pemberontak ini yang jumlahnya nggak sedikit, Pak. Jumlahnya sampai 2.000 orang datang dari berbagai penjuru, khususnya dari Kufah, dari Basrah, dan dari Mesir. Mereka ini semuanya terprovokasi oleh sosok mantan Yahudi yang masuk Islam bernama Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini banyak sekali menghembuskan ya bisikan-bisikan provokatif ya tentang Khalifah Utsman bin Affan, menyebabkan banyak kaum muslimin yang menjadi tidak suka dengan Khalifah Utsman. Nah, mereka ini sampai datang ke Madinah ya. Nah, ketika akhirnya Khalifah Utsman benar-benar dikepung rumahnya dan akhirnya diserang ya dan dibantai, dibunuh. Sahabat-sahabat utama ini, Aisyah, Talha dan Zubair baru merasa menyesal. Menyesal kenapa mereka tidak peduli gitu ya dengan kondisi yang berkembang yang sudah parah itu. Nah, sehingga penyesalan inilah yang mendorong Aisyah, Talha dan Zubair menuntut kepada khalifah yang baru, Ali bin Abi Thalib, untuk segera memberikan hukuman setimpal kepada para pembunuh Utsman bin Affan. Ya. Di samping itu, hukuman setimpal merupakan hak syariat yang harus ditegakkan kepada semua rakyat. Jadi dalam syariat Islam itu kan kita kenal ada istilah hukum kisos ya. An-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas jiwa. Dan ini adalah hukum Allah. Dan hukum Allah ini pastinya sesuai dengan fitrah manusia yang senantiasa menuntut keadilan tegak. Di mana-mana orang itu baru merasakan keadilan itu tegak kalau anggota keluarganya ada yang dibunuh sama seseorang, maka balasannya si pembunuh ini juga harus dihukum mati. Baru itu terasa gitu keadilan itu berlaku gitu. Makanya kayak kasus yang sekarang sedang heboh di negeri ini ya. Keluarga J lewat advokatnya, kuasa hukumnya itu menuntut bahwa para pembunuh khususnya otaknya ya, dalam hal ini FS ya, itu harus mendapatkan hukuman yang setimpal, dan itu berarti hukuman yang puncak, yaitu hukuman mati. Tapi ternyata yang meminta supaya FS ini dihukum mati bukan hanya keluarga Joshua, tapi bisa dikatakan hampir mayoritas orang-orang yang mengikuti berita ini di sosial media, ya, di berbagai wawancara, itu juga maunya demikian. Karena apa? Ini tuntutan rasa keadilan, Pak. Jadi memang hukum Allah itu pasti sesuai dengan fitrah manusia. Manusia itu maunya melihat keadilan itu ditegakkan. Dan tidak ada yang lebih pantas hukuman bagi pembunuh setelah terbukti dia yang membunuh, kecuali nyawanya pun dicabut.
ya, dalam arti dihukum mati juga, ya. Itu yang dikenal dengan hukum kisos, ya. Dan dalam salah satu ayat Allah mengatakan wa inna fil qisasi lahayatun, dan sesungguhnya dalam hukum kisos itu ada kehidupan, ada kehidupan. Jadi orang dicabut nyawanya, tapi itu justru yang menegakkan kehidupan, gitu. Sementara kalau pembunuh sudah terbukti membunuh dan dia lolos saja, ya kan, tidak kemudian mendapat hukuman yang setimpal, yaitu sama-sama dihukum mati, maka di sini akan ada apa namanya perasaan tidak puas pada, ya, keluarga yang terbunuh sudah pasti, tapi bahkan masyarakat secara umum akan memandang ini sebagai hal yang tidak adil, keadilan tidak tegak. Ya. Nah, jadi hukuman setimpal merupakan hak syariat yang harus ditegakkan kepada semua rakyat. Ya. Apa jadinya jikalau yang terbunuh adalah sang khalifah? Ya. Sedangkan rakyat biasa saja, kalau ada yang terbunuh, maka hukuman yang setimpal adalah kepada pembunuhnya juga harus mengalami hukuman mati. Itu rakyat biasa. Nah, apalagi khalifah. Ini khalifah yang dibunuh gitu loh. Pimpinan kaum muslimin, ya, yang harusnya dipatuhi, yang harusnya dihormati, yang harusnya dijunjung. Tapi ini malah dibunuh, dibantai, ya. Jadi jauh lebih pantas lagi ini para pembunuh ini mendapatkan hukuman setimpal. Makanya Aisyah, Tolha, dan Zubair, begitu Ali sudah resmi menjadi khalifah pengganti Utsman, hal yang paling pertama mereka tuntut kepada khalifah yang baru adalah segera tegakkan hukum kisos dengan cara para perusuh ini, membunuh khalifah ini, juga dihukum yang setimpal. Di sisi lain, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masih menunggu pengaduan dari pihak keluarga Utsman untuk selanjutnya diproses melalui jalur syariat. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib bukannya tidak peduli dengan menegakkan keadilan, dengan menegakkan hukuman setimpal kepada para pembunuh Utsman, tapi di dalam aturan main syariatnya pun ada prosedur yang harus ditempuh. Dan prosedur itu adalah pihak keluarga yang jadi korban pembunuhan, mereka lah yang berhak untuk mengajukan, ya, permintaan, ya, supaya ini ditegakkan hukuman setimpal ini. Apalagi bukti yang menunjukkan terhadap pelaku pengepungan yang berakhir dengan pembunuhan tersebut belum begitu jelas. Dengan kata lain, siapa dalang, siapa pelaku yang sebenarnya dalam aksi pengepungan tersebut masih belum jelas, ya. Nah, kalau di dalam bukunya Al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan, ada tambahan argumentasi lagi. Kenapa Khalifah Ali tidak segera melakukan pemberian hukuman setimpal kepada para pembunuh Utsman? Karena jumlah mereka nggak sedikit. Jumlah mereka 2.000 orang, Pak. Sehingga untuk menghadapi mereka perlu kekuatan juga yang minimal 2.000 juga. Dan itu sudah dibayangkan sama Ali bin Abi Thalib, kalau dikerahkan, dikonsolidasikan, ya kan? Itu ibaratnya bisa memicu perang internal di kalangan kaum muslimin. Dan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam hal ini lebih mengutamakan memastikan terjadinya konsolidasi umat, ya. Apalagi masih ada satu wilayah yang gubernurnya dan seluruh penduduknya belum baiat kepada Ali bin Abi Thalib, yaitu wilayah Syam. Nah, jadi Ali memandang ada hal yang lebih penting yang harus diselesaikan dulu, ya. Nah, sekarang kita bicara berita Nabi SAW tentang perang Jamal ini. Berikut ini adalah asar-asar yang menyinggung tentang perang Jamal. Qais bin Abi Hazm radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan sebagai berikut. Lamma atat 'alal hawab sami'at
nubah nubahal kilabi faqalat ma azunnuni illa raji'atun inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana ayyatukunna tanbahu 'alaiha kilabul hawab faqala laha az-Zubairu tarji'ina 'asallahu 'azza wa jalla ayyusliha biki bainan nas. Ketika mendatangi daerah Al-Hawab, beliau yakni Aisyah radhiyallahu anha mendengar lolongan anjing. Maka Aisyah berkata, aku tidak punya pendapat selain aku harus kembali ke tempat asalnya, jadi nggak meneruskan perjalanan. Sebab Rasulullah SAW pernah berkata kepada kami, para istri-istri beliau, salah satu di antara kalian akan mendengar lolongan anjing di daerah Al-Hawab. Mendengar hal tersebut, Zubair radhiyallahu anhu berkata, lanjutkanlah, semoga Allah mendamaikan orang-orang melalui dirimu. Jadi ini kita harus paham dulu ya, kisahnya seperti apa. Jadi Aisyah, Zubair dan Tolha karena tidak mendapatkan sambutan dari Khalifah Ali, ya kan? Mereka pergi ke suatu wilayah yang di wilayah itu sudah lebih lebih panas lagi suasananya, ya, menuntut supaya para pembunuh Utsman ini dihukum. Wilayah itu Kufah, ya, wilayah Kufah. Nah, tapi dalam perjalanan di malam hari di satu daerah namanya Hawab, tiba-tiba rombongan mendengar ada lolongan anjing. Dan begitu Ummul Mukminin Aisyah mendengar lolongan anjing itu, dia langsung teringat pesan Nabi Muhammad SAW sewaktu masih hidup, berbicara di hadapan semua istri-istri Nabi. Dan waktu itu Nabi cuma mengatakan, salah seorang di antara kalian, istri-istriku, akan dilolong anjing di daerah namanya Al-Hawab. Ya. Nah, malam itu terjadi. Dan begitu Aisyah mendengar lolongan anjing itu, dia baru menyadari, oh, aku toh istri Rasul yang dilolong anjing. Dan dia menangkap bahwa Nabi waktu mengucapkannya itu seperti ingin mengisyaratkan bahwa sebaiknya segera pulang ketika mendengar lolongan anjing itu. Makanya Aisyah langsung teringat hadis itu dan langsung mengatakan, saya akan kembali, saya nggak mau meneruskan perjalanan ini. Tapi Zubair berpendapat lain. Kata Zubair, wahai Ummul Mukminin, teruskanlah perjalananmu, semoga Allah mendamaikan orang-orang yang sedang panas bertikai ini, berbeda pendapat ini, lewat dirimu. Ya, karena ini kan istri Nabi kan sosok yang didengar, sosok yang berwibawa, begitu ya. Jadi Masya Allah, di satu sisi ada hadis tentang peristiwa yang akan terjadi di masa depan, dan hadis itu mengandung isyarat dari Nabi, kalau ada di antara kalian di wilayah Al-Hawab, di lolong anjing, ya, sebaiknya kalian balik. Jadi di satu sisi Aisyah ingat itu, tapi situasi tidak bisa mendukung untuk dia bisa kembali. Malah situasi mendorong dia untuk tetap melanjutkan perjalanan. Ya, dan yang memberikan saran itu seorang sahabat senior, Zubair. Dan Zubair juga berpendapat begitu bukan mengada-ada, bukan dalam rangka menolak ingatan Aisyah tentang pesan Nabi, tetapi karena kepentingan saat itu, bahwa Aisyah jika meneruskan perjalanan, mudah-mudahan lewat Aisyah bisa islah di antara kaum muslimin yang sudah mulai retak gitu.
Dalam redaksi yang lain diriwayatkan juga dari Qais bin Hazm disebutkan sebagai berikut. Lama aqbalat Aisyatu balagat miyaha bani Amirin laylan nabahat al-kilabu qalat ayyu ma'in hadha qalu ma'ul hawab qalat ma'azunnuni illa anni raji'atun faqala ba'du man kana ma'aha bal taqdamina fayarakil muslimuna fayuslihullahu azza wa jalla dhata bainihim qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana dhata yawmin kaifa biihdakunna tanbahu 'alaiha kilabul hawab. Ketika Aisyah hendak berangkat menuju medan perang, sampailah dia di mata air Bani Amir di malam hari. Tiba-tiba ada anjing melolong. Maka Aisyah bertanya, mata air apa ini? Anggota rombongan menjawab, ini mata air Al-Hawab. Maka Aisyah berkata, aku tidak menyangka kecuali aku harus kembali. Ya, karena dia ingat pesan Nabi itu. Jadi Aisyah saat itu juga langsung, wah ini berarti saya harus kembali. Ini nggak bagus nih saya meneruskan perjalanan. Maka berkatalah sebagian orang yang turut serta dalam rombongan, tetapi Anda, wahai Ummul Mukminin, harus melanjutkan perjalanan. Sehingga kaum muslimin dapat melihatmu, serta mudah-mudahan Allah mendamaikan urusan mereka. Ya. Jadi ini situasi genting sekali. Sekedar sosok Zubair, sekedar sosok Tolha, yang sebenarnya sudah senior juga di kalangan para sahabat, itu masih merasa perlu Aisyah Ummul Mukminin ikut hadir untuk mendamaikan kaum muslimin. Aisyah menjawab, sesungguhnya di suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepada kami, istri-istri beliau, bagaimana jadinya jika salah seorang di antara kalian akan dilolong oleh anjing Al-Hawab. Ya. Ini hadis kedua. Hadis ketiga. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada sebahagian istri beliau, ayyatukunna sahibah al-jamala al-adbab takhruj hatta tanbihaha kilabil hawab yuqtal an yaminaha wa an shimalaha qatla kasirah wa tanju min ba'di ma kadat. Salah seorang di antara kalian, di antara istri-istri Nabi, akan menjadi penunggang unta yang banyak bulunya. Dia akan keluar hingga dia dilolong anjing Al-Hawab. Kemudian dalam peperangan itu banyak korban yang terbunuh di kanan dan di kirinya. Namun dirinya selamat setelah sebelumnya dia hampir saja tewas terbunuh. Jadi ini sisi lain lagi nih dari informasi hadis yang didengar oleh Ibnu Abbas. Ya. Dan dalam hadis ini sudah bukan sekedar ada salah seorang istri Nabi mendengar lolongan anjing di wilayah Al-Hawab, tapi bahkan Nabi lebih jauh lagi menggambarkan ya bahwa terjadi peperangan yang menyebabkan istri Nabi yang mendengar lolongan ini akan menyaksikan orang-orang terbunuh di sebelah kanan, terbunuh di sebelah kiri. Artinya banyak orang yang meninggal, ya, terbunuh dalam perang itu. Bahkan sampai Nabi mengisyaratkan diri istriku itu yang mendengar lolongan itu selamat setelah sebelumnya hampir saja dia tewas. Ya. Wah ini kan gimana ya? Artinya terbayang itu. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha
merasa sangat sangat bingung sekali, karena di satu sisi dia ingat pesan Nabi ini, tapi di lain sisi memang situasi kondisi menuntut dia berperan untuk mengislah kaum muslimin, yang ternyata ya kehadirannya di sana pun tetap saja tidak bisa mencegah perang terjadi, ya, karena perang itu faktornya bukan sekedar hadir tidak hadirnya Ummul Mukminin Aisyah, ya kan, tetapi ada faktor-faktor lain sehingga perang itu tersulut dan akhirnya terjadi, ya, saling berbunuhan internal di antara kaum muslimin. Kami katakan, kata Syekh Mubayyad, penulis kitab ini, ketiga hadis tersebut merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Hal ini terbukti setelah apa yang disabdakannya menjadi kenyataan. Hadis ini menyimpulkan 4 perkara. 1, salah seorang istri Nabi SAW akan sampai di suatu tempat yang bernama Al-Hawab. 2, anjing yang menyalak atau melolong. 3, istri Nabi SAW akan menaiki unta yang ditumbuhi bulu yang lebat. 4, hadis ini menyiratkan adanya kesan negatif terhadap sikap yang bakal diambil oleh salah seorang istri beliau. Jadi sebenarnya tindakan untuk terus maju, ya kan, itu sebenarnya bukan tindakan yang tepat. Tapi karena situasi, dorongan, ya, akhirnya tidak bisa tidak itu yang dilakukan. Hadis-hadis ini mengisyaratkan bahwa sebagian tanda-tanda yang menunjukkan kejadian di masa mendatang tidak dapat dipahami maksudnya, melainkan dari kondisi yang menunjukkannya. Ini sangat mirip sekali dengan mimpi yang di dalamnya terkandung berbagai macam simbol yang sulit dipahami, melainkan oleh orang yang mengalaminya sendiri. Demikian halnya dengan sabda Nabi ini. Mulanya Aisyah radhiyallahu anha tidak paham maksud sabda Nabi waktu pertama kali disampaikan. Ya, nggak paham. Pokoknya cuma direkam saja sama Aisyah, akan ada di antara istri Nabi, ya, di masa depan dilolong anjing di satu tempat namanya Hawab. Dia ingat itu. Tapi dia nggak ngerti apa maksudnya. Ya. Dan dia tidak bisa membayangkan ujung-ujungnya ternyata dirinya yang mengalami itu. Dialah istri Nabi yang mendengar lolongan itu di Hawab itu. Namun setelah dia menanyakan tempat dan mendengar salakan anjing atau lolongan anjing, seketika itu juga dia faham bahwa dirinya lah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi SAW itu, dan dialah yang harus menghadapi kondisi tersebut. Maka setelah mengetahui hal itu semua, dia berniat pulang. Ya, nggak mau meneruskan perjalanan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sebagian hadis yang menyinggung alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat atau fitnah, tidak bisa dipahami maksudnya, melainkan ketika peristiwa yang dikabarkan itu mendekati kejadiannya. Sayangnya sebagian orang ada yang terlalu berlebihan dalam memberikan interpretasi dengan menerapkan hadis pada realita atau zaman yang tidak memiliki kaitan apapun dengan berita dalam hadis tersebut, ya. Jadi kayak kita yang kita alami sekarang ini, ya, babak keempat perjalanan sejarah umat Islam, ini yang kita alami sekarang ini nggak bisa dipahami sama para sahabat. Tapi Nabi sudah sampaikan bahwa kita akan mengalami era seperti sekarang ini. Nah, kita mengalami era ini, ya. Misalnya hadis yang berbunyi latattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al yahuda wan nasara, qala faman. Kelak kalian umat Islam akan mengikuti kebiasaan, tradisi, tata cara hidup umat-umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta.
Sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti itu jelas-jelas masuk lubang kadal, ya, kalian terus mengikuti mereka. Terus sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, apa yang kau maksud tuh kaum Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah ini para sahabat mendengar hadis ini, Pak. Mereka itu terheran-heran. Kok bisa ya umat Islam suatu ketika ngekor sama Yahudi sama Nasrani, gitu. Nggak kebayang. Tapi kita yang hidup sekarang, kita melihat keadaan ini kan. Ini keadaan di mana umat Islam banyak yang sudah ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian, ke Barat-Baratan, ya kan? Gitu. Ini realitas zamannya. Tapi waktu Nabi menyampaikannya, sahabat tuh kayak nggak kebayang gitu. Makanya kita melihat hadis-hadis alamatus sa'ah ini, Pak, mesti diusahakan selengkap mungkin dan seragam mungkin supaya kita tidak terjebak dengan situasi dan kondisi di mana kita berada sekarang. Ya kayak contohnya begini. Hari ini banyak umat Islam yang sudah sedemikian gelapnya melihat masa depan, ya kan? Itu sudah membayangkan yang tidak-tidak. Ah, sudahlah, kita bentar lagi bakal jadi bangsa budak di negeri sendiri, ya kan? Omongan-omongan seperti ini sudah banyak kita dengar sekarang, ya kan? Ya. Dan belum tentu nggak terjadi, belum tentu, ya kan? Tapi juga belum tentu pasti terjadi. Karena apa? Karena memang zaman yang sedang kita jalani sekarang ini zaman yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Sehingga fitnah apapun mungkin bisa terjadi. Cuma kalau kita berhenti ngelihat situasi kondisi zaman hanya sebatas apa yang kita alami sekarang, Pak, memang yang muncul adalah pesimisme. Yang muncul adalah keputusasaan. Karenanya kita harus paham hadis-hadis lainnya. Supaya kita bisa menyeimbangkan ya cara pandang kita terhadap situasi zaman sekarang ini ya dengan hadis-hadis lain. Contohnya, kita ini sekarang di babak mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Dan ini memang babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Tapi kan dalam hadisnya Nabi jelas-jelas mengatakan, fayakunu masyaallahu an yakuna thumma yarfa'uha idza syaa ayarfa'uha. Babak penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak ini akan berlangsung selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah sudah berkehendak, babak ini akan berlalu. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Thumma sakata. Kemudian datanglah babak kelima sekaligus babak terakhir, yaitu tegaknya kekhalifahan yang mengikuti cara-cara kenabian. Kemudian Nabi diam. Kemudian Nabi diam menurut para ahli hadis, isyarat sampai disitulah umur umat Islam. Dan tidak lama setelah itu kiamat akan terjadi. Artinya apa? Artinya yang kita alami sekarang ini memang pahit, Pak. Memang gelap, Pak. Memang fitnah banyak sekali melanda kita. Tapi ini bukan berarti ya akan berakhir seperti ini dunia, tidak. Allah akan memberlakukan sunnatullahnya, yaitu sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Sebab ayatnya juga menyatakan demikian, wal aqibatu lil muttaqin. Akibat terakhir selalu berpihak pada orang-orang bertakwa. Itu. Jadi artinya apa? Sewaktu Aisyah mendengar arahan Nabi tentang ada istri Nabi yang bakal dilolong anjing, dia nggak ngerti, nggak bisa membayangkan. Tapi ketika makin dekat peristiwa itu akan terjadi, dan ketika benar-benar terjadi, saat itu juga dia paham. Tapi ternyata situasi kondisi tidak bisa membuat dia dengan tenangnya, dengan mantapnya begitu saja bisa pulang. Padahal semestinya dia inginnya pulang. Dan sesungguhnya Nabi juga maksudnya begitu, pulang aja. Gitu. Tapi ya bagaimana? Ini semua sudah skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita alami sekarang juga sudah skenario Allah Subhanahu Wa Taala nih, ya, bahwa kita harus mengalami zaman
Yang saya istilahkan sebagai we are a leaderless ummah ya. Hari ini kan kita umat yang nggak punya pemimpin, Pak. Gitu. Kalau para sahabat dulu mana pernah membayangkan umat Islam nggak punya pemimpin. Orang mereka hidup dengan pemimpin yang terbaik sepanjang sejarah. Gitu. Dan begitu banyak arahan-arahan Nabi tentang keharusan membaiat khalifah, ya kan? Tapi sekarang boro-boro kita punya pemimpin, Pak. Menyepakati tentang bagaimana sistem kepemimpinan Islam saja hari ini sulit sekali, Pak. Ya, jadi orang yang menentang khilafah sekarang ini kan jauh lebih banyak daripada orang yang setuju dengan khilafah. Baik, jadi ketiga asar ini menunjukkan sikap Aisyah, Thalha dan Zubair terhadap peristiwa fitnah ini. Zubair menawarkan ajakan agar Aisyah tidak mengurungkan niatnya dan berharap semoga kaum muslimin dapat segera berdamai. Ini membuktikan bahwa sebenarnya Zubair radhiyallahu an tidak menghendaki peperangan. Demikian juga dengan Aisyah radhiyallahu anha. Niatnya berdamai selalu mendapatkan prioritas dari dirinya. Dalam kondisi yang sedemikian, dapat dipahami bahwa sikap yang diambil Aisyah, Thalha dan Zubair radhiyallahu anhum ada dasarnya lebih didorong oleh niat perdamaian dan sebagai bentuk penyesalan kepada Allah karena selama ini mereka tidak mendukung kebijakan Khalifah Utsman bin Affan, bahkan ketika beliau menghadapi pengepungan yang berujung pada kesyahidan beliau, sikap mereka bertiga ini belum juga berubah. Sudah ngelihat nih tanda-tanda Utsman dikepung sama para pemberontak, para penentang, ya kan? Tapi mereka terus saja dengan sikap tidak mau tahu dengan kebijakan-kebijakan Utsman bin Affan. Sikap mereka ini tidak lebih hanya sekedar reaksi spontan yang dipengaruhi oleh tekanan rasa penyesalan. Lebih-lebih ketika khalifah mereka tewas di tengah-tengah mereka, sehingga mendorong mereka untuk berusaha menegakkan kebenaran dan menuntut balas atas khalifah mereka yang terzolimi. Ya. Baik, kita teruskan. Dalil berikutnya dari Haisumah bin Abdurrahman. Dia berkata, Kunna inda Hudzaifah radhiyallahu anhu. Faqala ba'duna, haddatsna ya Aba Abdullah, ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala law fa'altu la rajamtumuni. Qulna subhanallah, anahnu naf'alu dhalik? Qala ara'aitakum law haddathtukum an ba'da ummahatikum ta'tikum fi kutaibatin kasir adadiha syadid ba'siha? Qalu wa man yusaddiqu bihadha? Thumma qala Hudzaifatu atatkum al-Humaira fi kutaibatin yusuquha a'lajuha haitsu tasawwaha wujuhakum, thumma qala fadakhala mukhdi'an. Kami sedang bersama Hudzaifah radhiyallahu anhu, Hudzaifah bin Yaman. Dan ingat, Hudzaifah bin Yaman ini termasuk sahabat yang ingatannya banyak sekali tentang daftar hadis-hadis alamatus sa'ah, tanda-tanda ya akhir zaman, termasuk tentang fitnah ya. Kami sedang bersama Hudzaifah. Maka salah seorang di antara kami bertanya kepadanya, wahai Abu Abdullah, ini panggilan kunyahnya Hudzaifah, ceritakanlah kepada kami apa saja yang kamu dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hudzaifah menjawab, andai aku ceritakan pada kalian, niscaya kalian akan merajamku. Subhanallah, begitukah jadinya jika kami mendengar hal itu? Kata mereka. Hudzaifah berkata, bagaimanakah pendapat kalian kalau aku beritahu kepada kalian bahwa salah seorang ummul mukminin, ibu-ibu orang-orang beriman, yaitu istri Nabi, mendatangi kalian dalam sebuah barisan tentara yang jumlahnya amat banyak dan sangat kejam.
siapa yang akan mempercayai hal ini? Mereka menjawab, siapa yang mau percaya hal itu? Huzaifah berkata, Humairah. Humairah ini panggilan Nabi SAW kepada salah seorang istrinya, yaitu Aisyah. Ya. Humairah akan mendatangi kalian dalam barisan perang yang digiring oleh orang-orang yang kasar sehingga wajah kalian menjadi malu. Berkatalah Khaisumah, kemudian dengan berbagai usahanya Huzaifah masuk rumah untuk menghindari mereka. Jadi Huzaifah nggak mau meneruskan pembicaraan karena ini menyangkut pembicaraan tentang fitnah yang melanda tubuh para kaum muslimin. Ya. Kami katakan, ini kata Syekh Mubayyad, kami katakan di sini, asar tersebut mengisyaratkan betapa Huzaifah radhiyallahu anhu sangat jeli memahami serta mengambil intisari dari sabda Nabi SAW terkait masalah fitnah. Sehingga bisa dikatakan, beliaulah tokoh sahabat yang pakar di bidang ini. Alasan Huzaifah tidak membeberkan hal ini kepada para sahabat yang lain, bukan karena hak istimewa. Dari pengakuan Huzaifah sendiri, alasannya adalah dia hendak menyampaikan pengetahuannya ini hanya kepada orang yang bisa menerimanya. Jadi nggak semua sahabat levelnya sama, level penerimaannya terhadap hadis-hadis mengenai fitnah. Ya, beda-beda. Sebab sebagian fitnah bagi umat Islam merupakan hal yang amat sulit dibayangkan terjadinya. Dan jika fitnah tersebut dikabarkan sebelum kejadian, niscaya akan menimbulkan polemik yang justru memperkeruh masalah dan membuat orang semakin ragu dan tidak respect terhadap hal itu. Dengan demikian, sikap yang diambil Huzaifah termasuk dalam hadis berikut ini. Hadisun nasa bima ya'rifun atuhibbuna ay yukadzdzaballahu wa rasuluh. Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka pahami, atau engkau menghendaki Allah dan Rasulnya didustakan. Begitu. Memperhatikan apa yang disampaikan Huzaifah, bahwa istri Nabi SAW yang akan turut serta dalam perang Jamal adalah yang mempunyai nama julukan Humairah, kemerah-merahan. Julukan ini sangat sesuai dengan apa yang selama ini diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa di kalangan para sahabat senior, berita akan terjadinya perang Jamal sudah dikenal di kalangan mereka. Sedangkan gelombang fitnah yang akan menerpa mereka laksana gelombang samudra yang amat besar, sebagaimana yang pernah dikabarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau di kalangan sahabat-sahabat yang senior, sebenarnya mereka sudah cukup terkondisi dengan hadis-hadis mengenai akan terjadinya fitnah, khususnya perang yang nantinya dipimpin oleh salah seorang istri Nabi bernama atau panggilannya Humairah. Tapi sahabat-sahabat yang junior, sahabat-sahabat yang ketika Nabi masih hidup, usianya masih kecil begitu ya, itu belum tentu nyambung. Belum tentu nyambung. Gitu. Dan tidak bisa membayangkan, sama sekali tidak bisa membayangkan. Ya bayangkan, digambarkan oleh Huzaifah bahwa nanti dia memimpin pasukan yang wajahnya mengerikan gitu, bengis-bengis gitu. Ya padahal sebenarnya Aisyah sendiri tidak menginginkan mereka ini jadi pengikutnya. Tapi ini orang-orang ngedompleng memang. Ini orang-orang pengacau memang yang ada masuk ke dalam barisan konflik umat Islam. Ya. Aisyahnya sendiri kan menginginkan perdamaian. Tadi sudah kita bicarakan. Sebagaimana yang sudah diketahui, Hudzaifah radhiyallahu anhu meninggal di tahun 36 Hijriah, yaitu beberapa waktu sebelum terjadinya perang Jamal yang terjadi di bulan Jumadil Akhir tahun yang sama. Dari redaksi athar dapat dipahami bahwa waktu beliau menceritakan kejadian perang Jamal, jeda waktu dengan peristiwa tersebut boleh dibilang berjarak cukup lama. Jadi Huzaifah ini ketika duduk bersama Khaisumah tadi ya, itu jaraknya dengan peristiwa perang Jamal itu masih agak jauh. Jadi mereka yang mendengar itu
kayak bingung gitu, kok bisa ya? Kok bisa istri Nabi Aisyah bakal mimpin perang? Itu tuh nggak masuk dalam dalam pikiran mereka. Makanya ketika pertama kali ditanya, "Hai Abi Abdullah, coba ceritakan apa yang kamu dengar dari Rasul." Kata Huzaifah, "Seandainya ku ceritakan, niscaya kalian merajamku." Gitu. Ya, karena apa? Karena kuping kalian nggak tahan dengernya. Kalian nggak bakal bisa nerima, gitu. Ya. Baik. Selanjutnya dalil berikutnya dari Abu Rafi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ali. Nah, ini menarik sekali nih. Jadi Rasul menyampaikan pesan kepada Ali, Abu Rafi menyaksikan peristiwa itu dan menyampaikan apa yang dia saksikan. Rasul menyampaikan kepada Ali. Apa kata Rasul? Innahu sayakunu bainaka wa baina Aisyata amrun. Qala ana ya Rasulullah. Qala na'am. Qala ana. Qala na'am. Qala fa'ana ashqahum ya Rasulullah. Qala la walakin idza kana dzalika fardudha ila ma'maniha. Sesungguhnya antara engkau Ali dengan Aisyah akan terjadi perkara yang besar. Ali bertanya, "Saya ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Iya, kamu." Ali mengulangi, "Saya ya Rasulullah." Nabi menjawab lagi, "Iya, kamu." Ali berkata, "Kalau begitu, sayalah orang yang paling malang." Ya. Nah, ini menunjukkan betapa Ali itu menghormati istri-istri Nabi, termasuk Aisyah. Ketika Nabi bilang, kelak nanti kamu akan ada urusan besar dengan Aisyah, istriku. Ya kan? Aku? Iya engkau. Aku? Iya engkau. Wah, kalau begitu, aku dalam kemalangan. Ya kan? Artinya, ngapain kok aku punya keributan dengan istri Nabi? Begitu. Nah, terus kata Nabi yang terakhir, oh tidak. Tetapi jika hal itu telah terjadi, maka kembalikanlah Aisyah ke tempatnya yang aman. Masya Allah. Ya kan? Jadi dapat amanah ya. Di satu sisi digambarkan nanti kamu sama istriku Aisyah akan ada masalah nih. Ya kan? Terus kata Ali, kalau gitu aku orang yang malang dong. Kok bisa jadi berselisih dengan istri Nabi, ribut dengan istri Nabi. Tapi kata Nabi, nggak begitu. Yang penting kalau nanti sudah terjadi, kembalikanlah Aisyah ke tempat yang aman. Ya. Kami katakan, hadis tersebut dengan jelas mengisyaratkan akan terjadinya perang Jamal. Peperangan yang terjadi antara Aisyah dibantu Tolha dan Zubair melawan pasukan Ali. Di samping itu, dalam hadis tersebut terdapat wasiat Rasul yang ditujukan kepada Ali agar dia mengantarkan Aisyah ke tempatnya yang aman di Madinah. Inilah yang terjadi dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib seusai peperangan. Jadi ketika akhirnya perang Jamal terjadi dan selesai peperangan, Ali mendatangi Aisyah dengan membawa bendera gencatan senjata. Dan dia bertanya, "Kaifa haluki ya ummi?" Apa kabarmu wahai ibu? Aisyah menjawab, "Baik-baik saja." Ali berkata, "Semoga Allah mengampunimu." Dikisahkan Ali mengantarkan Aisyah dan saudaranya Muhammad bin Abu Bakar menuju Basrah. Dan dari Basrah dilanjutkan ke Mekah didampingi 40 wanita. Sebelum Aisyah keluar rumah untuk menunggang sekedup untanya, maka datanglah Ali bin Abi Thalib yang berdiri di depan pintu rumah. Maka berkatalah Aisyah, "Hai anakku, kita tidak usah lagi melanjutkan konflik ini. Ketahuilah, demi Allah, apa yang telah terjadi antara Aisyah dan Ali
layaknya apa yang terjadi antara seorang keponakan dengan bibi-bibinya. Dan sungguh mereka itu adalah orang-orang pilihan. Ali menjawab, engkau benar demi Allah. Itulah yang terjadi antara Ali dengan Aisyah. Sesungguhnya dia adalah istri Nabi, baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Kemudian Ali mengiringi kepergian Aisyah hingga jarak 1 mil dari tempat keberangkatannya. Setelah kejadian itu, hubungan antara Ali dengan Aisyah kembali harmonis. Demikianlah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an melakukan semua itu demi menghormati Rasulullah SAW serta demi memenuhi hak-hak seorang ibu. Ya, nah jadi ini yang menyebabkan apa namanya, kita nggak bisa membayangkan konflik di antara para sahabat. Itu seperti konflik di antara sembarang umat Islam sesudahnya. Ya, karena sesungguhnya di kalangan mereka yang menjadi pucuk-pucuk pimpinan konflik itu, satu dengan lain saling menghormati, saling mendoakan, ya kan, kebaikan itu. Dan memang sekali lagi pecahnya perang itu, tertumpahnya darah itu bukan keinginan baik Ali maupun Aisyah, tetapi memang ada infiltran di dalam barisan kedua-duanya yang menjadi penyulut, ya, api peperangan begitu. Baik saudara sekalian rahimakumullah, saya kira untuk malam hari ini kita cukupkan sekian dulu ya. Pembahasan perang Jamal ini belum selesai. Masih ada beberapa dalil-dalil lagi yang nantinya kita akan pelajari ya, tapi intinya dari sejauh yang kita bahas ini ya, peristiwa perang Jamal ini sewaktu Nabi sudah memberikan isyarat-syarat akan terjadi sewaktu Nabi masih hidup, itu para sahabat yang mendengarnya tuh tidak bisa membayangkan sama sekali gitu. Makanya sekali lagi ilmu tentang akhir zaman ini menjadi sangat penting, karena apa yang kita dengar Nabi sampaikan sekian waktu yang lalu, ya kan, ketika sampai di zaman kita sekarang ini belum terjadi, jangan kita sangka dia nggak akan terjadi. Jadi misalnya Nabi menceritakan nanti Isa alaihissalam akan turun dari langit, ya kan, kita nggak usah meragukan itu, kita yakini saja. Walaupun kita nggak sampai umur kita menyaksikan turunnya Isa alaihissalam dari langit, tapi kita harus yakin itu akan terjadi. Nabi menjelaskan akan ada sosok yang namanya Dajjal, yang punya kesanggupan dengan izin Allah memerintahkan langit, ya sama amtir, hai langit turunkan hujan. Ya kita harus percaya, sekalipun sekarang kita nggak menyaksikannya. Dan kita tidak berharap harus menyaksikannya, karena kita nggak boleh punya cita-cita ketemu Dajjal. Gitu. Tapi yang pasti, semua yang Nabi sudah sampaikan, itu merupakan ilmu tentang apa-apa yang akan terjadi, yang cepat atau lambat, dia benar-benar akan terjadi. Nah, yang paling penting adalah bagaimana saat dia terjadi, posisi kita di mana. Itu yang paling penting. Jangan sampai pada saat Isa alaihissalam turun dari langit, posisi kita berlawanan dengan Isa. Atau pada saat Dajjal muncul, kita posisinya sejalan dengan Dajjal. Nauzubillah min dzalik. Itu yang paling penting. Itu. Baik, saya kira cukup untuk malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mana pembawa acara? Baik, ada yang mau bertanya atau mau komen? Falyatafaddal mashkura. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih atas kesempatan ini. Bertanya mengenai ada kajian waktu itu, kajian di Cinere ya, mengenai kapan uh, satu shock itu datang apa? Kapan apa datang? Goncangan itu datang. Goncangan Kemudian apa nih? goncangan dukhon. Kemudian Apa? dukhon, Pak. Dukhon. Iya. Kabut asap. Iya. Ya, dan berita dari kemungkinan NASA kira-kira 2028. Kira-kira 2028, kira-kira 6 tahun lagi ya. Kemudian ketika berita itu datang, kemudian saya berinisiatif mencari tahu biaya, Pak. Biaya kalau salah satunya adalah ketika hijrah Saudi ya. Kemudian saya bertanya-tanya, antaranya bertanya mengenai pemukiman, Pak. Kemudian teman saya menawarkan harga rumah baru di sana. Di sana mana? Di Mekah. Kemudian memberikan harga yang cukup mahal ya. Harganya sekitar 7 miliar, Pak. 7 miliar. Kemudian saya bilang itu mahal juga ya. Kemudian saya berpikir, Pak, kalau apakah ini memungkinkan? Itu apakah ini, saya bertanya lagi ya, ini bukan untuk melemahkan, saya bertanya apakah syariat ini mewajibkan umatnya, di mana tidak semua umatnya bisa pergi, terutama untuk menyiapkan uang dia minimal 7 miliar. Itu ya biayanya, pesawat dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan kondisi seperti ini? Ya. Demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya ketika fitnah-fitnah di akhir zaman sudah semakin bermunculan dan kita sudah harus menunjukkan kesiapan berbaiat kepada Al-Mahdi, padahal Al-Mahdi munculnya di Arab, gitu ya. Itu bagaimana caranya kita bisa hijrah? Kan nggak semua umat Islam punya kesanggupan, ya. Memang iya, memang tidak semua umat Islam punya kesanggupan. Karenanya dari sekarang kita minta sama Allah kesanggupan. Sebagaimana orang yang mau berangkat haji. Emangnya semua umat Islam ujung-ujungnya berangkat haji? Kan enggak. Gitu. Tapi apakah benar semua orang yang berangkat haji itu orang kaya raya? Kan tidak. Gitu. Jadi kuncinya bukan pada punya uang 7 miliar atau lebih atau kurang gitu ya. Tetapi kuncinya adalah Allah menunjuk kita menjadi bahagian dari Safful Mahdi atau tidak, barisan Al-Mahdi atau tidak. Kalau Allah sudah menunjuk kita menjadi bahagian dari Safful Mahdi, nggak ada yang bisa menghalangi kita, Pak. Nggak ada. Sekalipun saat ini kita merasa, wah gimana caranya gue bisa sampai ke Mekah gitu, ya kan? Mungkin kita pusing, Pak, mikirin itu. Makanya jangan dipikirin. Ya. Itu jalurnya jalur langit, Pak. Jalurnya jalur doa. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan toh Nabi juga mengisyaratkan bagi mereka yang tidak sanggup atau tidak mendapat peluang, kemudahan bisa hijrah untuk membaiat Al-Mahdi, berarti di wilayahnya masing-masing mereka harus melakukan uzlah. Uzlah. Bikin kampung akhir zaman seperti idenya siapa? Ustadz
apa namanya, yang dari Payakumbuh itu siapa namanya? Zulkifli Muhammad Ali, ya kan? Dia kan idenya kan bikin kampung akhir zaman. Kalau saya berpikirnya kampung akhir zaman itu pilihan terakhir kalau Allah nggak izinkan kita berangkat berbaiat kepada Al-Mahdi. Kita bikin kampung akhir zaman supaya kita bisa saling menguatkan satu sama lain orang beriman. Sehingga kalau Dajjal datang, ya kan, kita bisa menghadapinya bersama, begitu. Tapi jangan kita bikin kampung akhir zaman dulu, ya kan? Seolah-olah kita udah kalah duluan dengan realitas. Tidak, gitu. Kita harus berpikirnya yang apa yang memang diarahkan oleh Nabi sebagai hal yang lebih utama kita usahakan untuk mencapainya. Dan itu jangan Anda kaitkan dengan punya uang 7 miliar atau tidak, bukan itu. Ya. Kuncinya adalah penuhilah kriteria jundullah, tentara Allah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, dengan niat kalau kita sudah penuhi kriteria menjadi jundullah dengan anak istri kita, keluarga kita, mudah-mudahan kita bersama keluarga dimudahkan Allah pada jadwalnya, pada saatnya bisa berangkat. Entah itu berangkatnya dengan cara apa, ya, atau barangkali tiba-tiba ada orang yang memang kaya raya tapi juga punya jiwa mujahid gitu kan, muhajir gitu, terus tiba-tiba mengajak kita, ayo berangkat bareng gitu. Saya punya pesawat pribadi gitu, kita berangkat bareng, kan mungkin saja kan, gitu. Tapi yang pasti kita sekarang ini pada masa yang menjelang itu, karenanya sekarang ini ada dua hal yang harus kita kerjakan. Satu, doa, mengajukan proposal ke Allah. Dua, penuhi kriteria sebagai jundullah. Dan itu sudah berulang kali saya sampaikan, ada di rangkaian ayat-ayat Al-Ma'idah 54, 55, 56 yang disebut dengan ayat-ayat pergantian generasi. Kalau Allah sudah melihat generasi ini banyak yang terjerembab dalam dosa murtad, maka Allah akan datangkan generasi baru yang punya ciri-ciri tertentu. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut dengan sesama mukmin. Aizzatin 'alal kafirin, punya izzah, punya marwah di hadapan orang kafir. Nggak inggi-inggi aja sama orang kafir. Disuruh sholat distancing, nurut sama orang kafir. Disuruh pakai masker, nurut sama orang kafir. Disuruh micin, nurut sama orang kafir, gitu kan? Harus punya izzah kita ngadepin orang kafir. Ini kafir yang memimpin dunia. Ya, yang memimpin dunia sekarang ini bukan orang baik, Pak. Dan kafirnya bukan kafir kaleng-kaleng gitu loh. Ini kafirnya kafir harbi, Pak. Kafir yang ingin memerangi Islam dan kaum muslimin. Yang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 12 bulan setahun, berpikir keras bagaimana bisa memurtadkan umat Islam. Ini kafir yang memimpin dunia sekarang begini, Pak. Terus kita masih punya sangka baik sama mereka, bahwa program-program yang mereka rancang ini baik. Enggak, kita harus punya izzah, Pak. Izzatin 'alal kafirin. Ya. Yang keempat, yujahiduna fi sabilillah. Mereka beragama dalam rangka berjuang, berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Yang kelima, mereka tidak punya rasa takut akan celaan orang-orang yang suka mencela. Mau dituduh radikalis kayak, mau dituduh ekstremis kayak, teroris kayak, fundamentalis kayak, nggak peduli mereka. Gitu. Karena tuduhan manusia tidak bisa merubah keadaan manusia yang sebenarnya. Gitu. Yang penilai terbaik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baiknya hakim? Nah, terus yang keenam, ciri mereka, mereka punya loyalitas hanya kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang loyalnya kepada Allah dan Rasulnya. Bukan sembarang orang beriman, tapi orang-orang beriman yang Allah dan Rasulnya harga mati. Bukan yang lain yang harga mati. Gitu. Mereka nggak ikut-ikutan teriak harga mati yang lain itu, ya kan? Yang mereka teriakin itu cuma Allah Rasulnya harga mati, Islam harga mati, Quran harga mati, gitu. Nah, loyalitasnya tuh gitu. Allah, Rasul, orang beriman yang seperti itu cirinya. Kalau ini sudah terpenuhi, Allah janji, fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka sesungguhnya partai Allah pasti akan meraih kemenangan. Gitu. Nah, jadi sekarang kita, itu Pak, fokus kita. Jangan fokusnya nyari 7 miliarnya Pak. Pusing kita. Karena rezeki orang beda-beda Pak. Gitu. Tapi kalau Allah sudah menghendaki seseorang dipilih sama Allah jadi pasukannya Al-Mahdi, nggak ada yang bisa menghalangi Pak.
Tapi kalau Allah sudah menghalangi orang jadi pasukan Al-Mahdi, dia mau nyiapin uang berapa triliun sekalipun, nggak bisa, nggak diterima sama Allah. Sama kayak orang pergi haji, Pak. Berapa banyak orang sudah kaya raya dari entah kapan gitu kan, nggak berangkat haji. Gitu. Tapi berapa banyak orang yang sesungguhnya nggak kebayang lah dia bisa pergi haji. Pergi Pak haji. Gitu. Ini urusannya urusan pilihan Allah, panggilan Allah. Gitu. Makanya kalau berdoa jangan merasa minder Pak berdoa. Berdoalah minta yang terbaik. Minta surga juga minta surga Firdaus kan yang tertinggi. Gitu. Jangan minta surga yang pinggir-pinggir gitu. Kalau pinggir-pinggir nggak dapet jatuh ke neraka. Tapi kalau Firdaus nggak dapet masih jatuhnya di surga juga. Gitu. Nah begitu juga permohonan kita kepada Allah. Ya sekalipun sekarang nggak kebayang gitu apa kita bisa kepilih nggak nih ya jadi pasukan Al-Mahdi gitu kan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh upaya memenuhi sifat-sifat karakter jundullah, mudah-mudahan Allah pilih kita dan keluarga kita menjadi bagian generasi tersebut. InsyaAllah ta'ala. Cukup Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Dari peristiwa Perang Jamal itu kan ada para sahabat yang acuh tak acuh dengan kondisi saat itu ya, kondisi pemerintahan Utsman bin Affan. Kalau ditarik ke depannya bahwa dengan peristiwa itu masa demi masa akan terulang. Apakah dengan masa sekarang ini, dengan kejadian-kejadian pada saat ini, terutama di negara kita, gimana kita sebagai masyarakat mensikapi keadaan-keadaan yang dimana banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kemungkinan mungkin hampir sama, tapi kondisinya beda. Apa yang harus disikapi? Ya itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lebih spesifik dengan cara memberi contoh. Contoh kasusnya apa? Contoh kasusnya yang tadi Ustaz sebutkan tadi dengan peristiwa kejadian pembunuhan atau ketidakadilan di masyarakat ataupun di pemerintahan ya. Ya kita sebagai masyarakat awam itu apakah kita acuh tak acuh dengan peristiwa ataupun kondisi politik atau gimana gitu kan? Ya yang ini ingin ini untuk kejelasannya itu. Iya ya. Gitu. Oke. Jadi begini, kalimat acuh tak acuh ini saya kira kalimat yang tepat ya, kalimat yang tepat. Tepat untuk apa? Untuk dihindari. Ya. Jadi artinya seorang muslim mukmin dimanapun dia tinggal, di zaman macam apapun dia berada, dia harus menjadi seorang yang bisa membaca peta zamannya. Dia nggak boleh menjadi orang yang acuh tak acuh. Itu nggak boleh Pak. Kita harus ngerti permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat itu kita harus pahami sejauh kemampuan kita. Kalau kita nggak mampu menganalisanya, kita harus cari orang yang ngerti cara menganalisanya untuk kita dengarkan analisanya. Dan tentunya harus orang yang sikot, yang bisa kita percaya bahwa analisanya itu menggunakan ru'yah syar'iyah, cara pandang syar'i, bukan ru'yah ilmaniyah, ya, cara pandang sekuler. Percuma aja kalau cara pandang sekuler mah kita nggak usah nyari. Ya, semua yang ada di media saat ini tuh semuanya pandangan sekuler pada dasarnya, ya kan? Nah, jadi saya setuju acuh tak acuh ini enggak boleh. Kita harus peduli dengan situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Cuman harus kita bedakan, Pak.
antara kita peduli dengan kita terlibat. Nah, kalau terlibatnya lain lagi ceritanya, Pak. Ya. Karena terlibat ini menyangkut arahan-arahan Nabi tentang era fitnah di akhir zaman yang justru menunjukkan bahwa kita sebaiknya tidak terlibat. Gitu. Contoh, hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yang pernah saya sampaikan di majelis ini. Kata Abdullah, suatu ketika kami duduk bersama Nabi mendengarkan beliau menjelaskan tentang fitnah. Lalu Nabi bersabda, jika kamu sudah melihat banyak orang mengingkari janji, amanah tidak dipenuhi, diabaikan, dan masyarakat sudah menjadi demikian, Nabi mengisyaratkan jari jemarinya dianyam sebagai simbol masyarakat sudah kusut, sudah semrawut begitu ya. Abdullah langsung berdiri dan langsung bertanya, ya Rasulullah, apa yang mesti kukerjakan jika aku jumpai masa itu? Padahal Abdullah bin Amr bin As sampai akhir hayatnya nggak menjumpai zaman itu. Yang menjumpai zaman itu kita. Ini era fitnah, orang bohong sekarang banyak banget di kiri kanan depan belakang kita. Orang-orang mengabaikan amanah banyak sekali di zaman kita sekarang. Dan masyarakat kusut, jelas kusutnya sekarang, ya kan? Kita yang memerlukan pertanyaan itu dijawab. Nah, jawaban Nabi apa? Jawaban Nabi 6. Pertama, alzam baitak, fokus pada rumahmu, pada keluarga. 2, amlik alaika lisanak, jaga lisanmu, jaga ucapan-ucapanmu, termasuk jaga sharing-sharing kamu, broadcast-broadcast kamu, gitu. Yang ketiga, apa yang ketiga ya? Khudh bima ta'rif, kerjakan yang kamu mengerti, yang kamu pahami. Be professional. Yang keempat, dak matungkir, tinggalkan yang kamu pungkiri, yang kamu nggak ngerti jangan ikut terlibat. Yang kelima, alaika bi amri khassati nafsika, hendaknya engkau urus urusan pribadimu. Dan yang keenam, dak angka amrul amat, tinggalkan urusan orang banyak, jangan terlibat, jangan ikut campur, gitu. Tapi Nabi bukan ingin mengatakan jangan acuh tak acuh, tidak. Kita harus ngerti, Pak. Ini zaman kayak apa? Kita harus ngerti. Gitu. Ya seperti kasus FS ini, kalau kita mengerti, Pak, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini. Banyak sekali. Gitu. Termasuk bahkan sekarang, sebagian umat Islam sendiri sudah mulai menarik kasus ini dengan kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Ya, karena terkait erat dengan sosok-sosok yang sekarang ini masuk dalam pusaran permasalahan. Gitu. Sehingga boleh jadi memang yang dulu itu adalah kerjaan mereka juga. Dan mirip sekali. CCTV-nya rusak, ya, TKP-nya diolah, korban yang terbunuh malah dituduh sebagai melakukan perlawanan, baku hantam, gitu kan. Padahal nggak bawa senjata. Gitu. Nah, jadi saya kira begitu, Pak. Acuh tak acuh itu nggak boleh. Kita harus peduli. Tapi itu bukan berarti kita harus terlibat. Ya, terlibat tuh nanti dulu. Kenapa? Karena keterlibatan orang beriman hanya mau dia mengerahkan energinya kalau dia boleh menawarkan solusinya mengikuti Quran dan Sunnah. Padahal di zaman sekarang ini, kalau kita mau terlibat dengan solusi tunggal Quran dan Sunnah, pasti ditolak, Pak. Justru Quran dan Sunnah itu yang sudah dianggap sebagai hal yang harus ditinggalkan. Lo mau ikut campur deh, masuk arena, ya kan? Lo harus ikutin aturan main kita yang bukan Quran dan Sunnah. Mana mau kita, Pak? Ya kan? Kita nggak mau. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Oke. Terakhir ya, biar witir. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak pribadi sebenarnya agak risau sekaligus prihatin terhadap kasus ini. Mungkin karena menangkapnya belum utuh barangkali gitu ya. Bahwa ini bagian dari kisah kelam kita di zaman sahabatnya.
Oh, maksudnya perang Jamal nih? Perang Jamal nih. Oke. Pertanyaan Ana, hikmah terbesar apa yang bisa kita petik dari pelajaran ini? Meskipun ada sahabat yang udah menyampaikan bahwa ini memang skenario Allah, karena di awal tadi ada sahabat yang menyampaikan, ada hadis yang Nabi menyampaikannya. Sisi lain ada provokasi dari Abdullah bin Sabah yang mematangkan situasi ini. Selevel sahabat seperti itu bisa kejadian, lalu hikmah terbesar kita untuk kita saat ini seperti apa, Ustaz? Kemudian pertanyaan kedua yang terkait dengan Abdullah bin Sabah, apakah Abdullah bin Sabah itu mengkondisikan ini terjadi karena memang dia memplot agar Ali memang naik atau menuhankan Ali gitu. Itu saja. Iya, jadi memang banyak sekali umat Islam yang kalau sudah bicara tentang masa-masa ini, masa-masa setelah terbunuhnya Utsman, terus terjadinya konflik perang Jamal, perang Siffin di zaman Khalifah Ali, itu kita cuma bisa prihatin ya, kita cuma bisa sedih gitu, ya kan? Dan memang dalam kitabnya Maududi, Khilafah dan Kerajaan, beliau ketika menggambarkan kembali peristiwa demi peristiwa yang terjadi setelah terbunuhnya Utsman, itu memang tampak sekali betapa menyedihkannya gitu ya gambarannya, situasinya. Tapi ada hal yang sangat penting yang disampaikan oleh Maududi. Dia mengatakan, janganlah ketika kita membaca peristiwa-peristiwa pahit ini, hati kita sebagai orang beriman itu kemudian menjadi salah arah dalam menilai khairu ummah, ya, umat yang terbaik, yaitu generasi para sahabat. Kita harus tetap yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengabadikan mereka dalam surat Al-Hasyr sebagai generasi yang Allah ridai. Dalam surat At-Taubah juga begitu, ya kan? Nah, sehingga justru kita yang hidup sekarang ini harus memberikan alasan kepada para sahabat kenapa mereka demikian. Kenapa Tolha begitu sikapnya? Kenapa Zubair begitu sikapnya? Kenapa Ali bin Abi Thalib begitu sikapnya? Kenapa Muawiyah begitu sikapnya? Kita harus memberikan uzur kepada mereka. Karena mereka ini generasi yang sudah dijamin diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, saya kira itu hikmah yang terbesarnya. Bagaimana kita umat Islam di era akhir zaman ini, era penuh fitnah ini, bisa tetap memandang fase yang kelam di ujung Khulafa' Rasyidin ini, ya kan? Itu dengan tetap memasang sikap husnuzon bis sahabah, ya, sangka baik kepada setiap sahabat, gitu. Supaya kalau itu bisa kita lakukan terhadap para sahabat, kita pun bisa melatih diri kita untuk husnuzon bil muslimin di zaman dimana kita hidup sekarang, gitu. Ya, karena itu kan salah satu kriteria jundullah, adzillatin alal mu'minin, bersikap lemah lembut terhadap sesama orang beriman. Ya, dan hari ini musuh-musuh Islam sangat tahu bahwa ini adalah salah satu ciri khas umat Muhammad, adzillatin alal mu'minin, ruhama'u bainahum, ya kan? Makanya mereka melansir program-program divide et impera di tubuh umat Islam. Nah, tinggal kitanya bagaimana? Maukah kita diprovokasi oleh mereka untuk membenci sesama saudara muslim kita? Ya kayak contohnya lah, di berbagai sosial media, mau itu YouTube kah, mau itu TikTok kah, mau itu apa, itu kan rame sekali Pak, dinyalakan api permusuhan antara Asy'ari dengan Wahabi, ya kan? Itu luar biasa. Nah, kalau kita merasa wajib untuk berpihak ke salah satu dari kedua itu, ya kan? Kita masuk dalam perangkap itu. Paham? Ya. Karena apa? Nggak bisa dipungkiri, Pak. Dua-duanya Muslim, dua-duanya harus sunnah wal jamaah. Terus kenapa kita mesti masuk ke dalam pilihan
Atau lo ikut Asy'ari atau lo ikut Wahabi, kan gitu. Kenapa mesti begitu? Ya, memangnya Nabi dulu menawarkan seperti itu? Kan tidak ada tawaran seperti itu. Ini bagian dari proses panjang sejarah dalam hal mazahib, ya, mazhab yang muncul di tengah tubuh umat ini, ya kan? Terus diruncingkan oleh musuh-musuh Islam, gitu. Dan tentunya oleh kaum munafikun sebagai kaki tangannya musuh Islam, gitu. Nah, tinggal kitanya bagaimana. Nah, jadi saya pikir ini justru pelajaran terbesarnya. Bagaimana kita yang hidup di generasi akhir ini, yang nggak ketemu dengan para sahabat, nggak benar-benar hidup di masa kejadian kelam itu terjadi, perang Jamal, perang Siffin, ya kan? Itu bisa bersikap, husnuzon bis sahabah. Dengan harapan itu menjadi latihan kita, exercise kita, husnuzon bil muslimin di zaman sekarang. Gitu. Karena zaman ini banyak sekali tantangannya untuk wahdatus shaf, untuk menyatukan barisan, ya. Jadi artinya biasakanlah kita siap berbeda pendapat, tapi kita nggak akan pernah mau untuk kemudian karena berbeda pendapat harus bermusuhan, gitu. Ya, saling membenci, sholat nggak mau sejamaah, satu barisan, gitu, satu shaf, ya kan? Mestinya kan nggak demikian, gitu. Emangnya kita harus seragam pendapat-pendapat kita? Kan nggak selalu harus seragam. Tapi apakah ketidakseragaman pendapat harus membuat kita menjadi rusak hubungan? Kan enggak. Gitu. Nah, terus pertanyaan yang kedua soal Abdullah bin Saba. Jadi kalau saya melihat Abdullah bin Saba ini implanted. Jadi dia implanted, jadi ditanam ya sama musuh-musuh Islam. Dan kegiatan ini adalah kegiatan yang memang paling sering dilakukan oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi itu paling suka mengimplant orang mereka ke tubuh berbagai kelompok, gitu. Kayak di tengah Kristen itu yang diimplant siapa? Si Paulus kan. Paulus ini implant nih, ini Yahudi nih, masuk ke dalam tubuh kaum Nasrani, terus mengembangkan faham Trinitas, gitu. Berhasil. Nah, di kita ini Abdullah bin Saba, dia yang mengembangkan faham Syiah, dan Syiahnya Syiah Rafidhah, Syiah yang sangat benci, mengkafirkan sahabat-sahabat utama, kecuali Ali bin Abi Thalib, Amr bin Yasir, Salman bin Al-Farisi. Itu yang lain semua kafir, ya kan? Nauzubillahi min dzalik. Gitu. Tapi alhamdulillah nggak berhasil di tubuh umat Islam. Tidak otomatis kemudian umat Islam itu kebanyakan menjadi Syiah. Tidak, Syiah tetap saja minoritas. Gitu. Yang Rafidhah apalagi. Begitu. Tapi kalau Nasrani itu kan justru yang mainstreamnya Trinitas, udah masuk ke dalam jebakan Yahudi. Gitu. Nah, jadi Yahudi ini sangat sering melakukan implant, ya kan? Jadi menanam gitu. Menanam orang mereka yang boleh tampil seolah-olah Muslim. Ya kan? Padahal hakikatnya masih tetap Yahudi. Sama Mustafa Kemal, itu kan implant dari mereka. Gitu. Dan kalau kita mau jujur, sebenarnya banyak tokoh-tokoh di negeri kita juga itu implant, gitu. Kalau kita mau jujur, ya kan. Cuma kan banyak yang nggak jujur. Karena nggak jujur, akhirnya yang diimplant itu dipuji-puji, dielu-elukan sebagai pahlawan bangsa, gitu kan. Padahal dia pengkhianat. Ya. Termasuk kasus proklamasi. Proklamasi ini kan pengkhianatan kalau kata Firdaus AN, seorang tokoh masyumi. Ya. Masa sudah dirancang kata-katanya yang mestinya diucapkan di hari menyatakan proklamasi, yang ada menyebut nama Allahnya atas berkat rahmat Allah, ya kan? Tapi tiba-tiba pagi itu, wah mana nih dokumennya? Nggak jelas di mana. Udah tulis saja, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, bla 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 bla. Allah nggak disebut sama sekali. Setelah sekian ratus tahun melawan musuh-musuh kafir, masa Allah nggak disebut di hari menyatakan merdekanya? Gitu. Jadi kita belum merdeka pada hakikatnya, gitu. Belum merdeka kita. Ya, karena kemerdekaan yang hakiki adalah ketundukan hanya kepada Allah Ta'ala dan terbebaskan dari berbagai tawaghid, ya, taghut-taghut, ilah-ilah min dunillah, dari selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, jadi implant ini memang sesuatu yang sudah dijalankan oleh musuh Islam, terutama Yahudi. Ya, yang Allah gambarkan sebagai asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu, sehebat-hebatnya manusia yang memusuhi umat Islam itu kaum Yahudi, gitu.
Jadi mereka memang ahli makar, Pak. Ya, Yahudi itu ahli makar. Tapi alhamdulillah kita kan tahu ada ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, ya. Nah, termasuk kasus FS ini sebenarnya bagian dari Allah sedang menunjukkan kuasanya sebagai khairul makirin, gitu. Coba yang mati kafir, yang membunuh kafir, ya kan? Kebanyakan advokatnya juga kafir, ya kan? Tapi hikmahnya buat kita besar, Pak. Karena kalau seandainya bukan kafir yang terbunuh, belum tentu terjadi otopsi, Pak. Otopsi bisa terjadi karena orang kafir nggak terlalu peduli dengan aturan main tentang jenazah yang boleh diutak-atik. Tapi karena ini kafir, ya kan? Dan mesti kafirnya Batak Kristen lagi. Yang mana Batak Kristen itu punya tradisi namanya mengandungi. Jadi kalau ada anggota keluarga meninggal, itu ada tradisi Batak Kristen tuh meratapi jenazah. Jenazah tuh diratapi, ditangisi, terus dipakaikan kain Batak, kain ulos, ya kan? Nah ini polisi yang datang yang nganterin jenazah dalam peti jenazah, orang Batak, tapi nggak ngerti adat Batak, sehingga dia bawa pesan, ini jenazah Joshua, ya kan, kalian tanda tangan serah terima. Loh, nanti dulu, entah apa pula isinya ini, katanya gitu. Kami mau lihat isinya. Oh, nggak boleh dibuka, gitu, ya kan? Marah mereka, ya kan? Karena itu adat mereka. Jadi Masya Allah, kalau Allah mau gitu kan, tersingkapnya kebenaran, Pak, itu bisa 1001 jalan gitu. Kita jadi penonton, Pak, umat Islam nih kali ini kita jadi penonton, Pak. Nah, kita harus jadi penonton yang cerdas, bisa ngambil kesimpulan-kesimpulan. Oh, ini kesimpulannya begini, oh kesimpulannya begini. Gitu kan. Alhamdulillah kan. Nggak banyak biaya umat Islam. Ya biayanya besar sih, 6 orang yang tewas di KM 50, ya kan. Itu biayanya besar, ya kan. Tapi kan belum sampai kesambung nih benang merahnya, mungkin nunggu waktu lah, ya bisa jadi nanti lanjutannya ke sana, itu bisa jadi. Jadi saya kira begitu ya, pelajaran yang paling inti adalah supaya kita generasi umat Islam belakangan ini bisa menunjukkan husnuzon bis sahabah, ya sekalipun mereka terlibat dalam pertikaian sesama mereka, tapi kita tetap husnuzon bahwa masing-masing mereka punya niat yang baik, bukan niatnya buruk, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup langsung, mana pembawa acara? Baik, Ustaz, terima kasih. Boleh Ustaz langsung ditutup saja. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita sudah menyelesaikan kaji kita. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.